melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yul, apa kabarnya Bu Yul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neti, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Neti? Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah kondisi Ibu sehat-sehat juga ya. Oh ya Bu. Siang nanti Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Ada sesi coaching ya bersama Ibu Ratna ya. Benar Bu, saya berencana nanti jam 2 atau habis setelah ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Ratna. Oke, baik Bu. Kehadiran saya Bu di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka saya akan nanti mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti kepada Ibu Ratna. Nah, apakah Ibu sudah benar-benar sudah melakukan proses coaching nanti? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Neti yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Ratna nanti. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti Bu, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, yaitu saya akan bertanya nih kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan dulu Bu rubriknya, rubrik penilaiannya dari coaching yang Ibu Yul akan lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan saya mati nanti Ibu. Saya akan melakukan yang Ibu lakukan nanti dalam proses coaching, itu melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan Alur Tirta atau tidak gitu ya. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, untuk kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu. Oke, benar. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya nanti berdasarkan prinsip-prinsip coaching, ialah membentuk, yang pertama membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali, apakah Ibu menggali potensi-potensi coachee dengan proses yang kreatif Bu, dan memaksimalkan potensi yang ada yang Ibu lakukan. Iya Bu. Selanjutnya Bu Yul ya, kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu nanti Bu mendengarkannya dengan rasa. Oke, rasa di sini maksudnya itu melakukan atau summarize dan juga preset yang Ibu review nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Nanti kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu rangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut Bu, maupun permasalahan dari coaching, dan lalu Ibu memberikan apresiasi juga kepada coaching. Lalu apakah Ibu memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik apa yang saya jelaskan tadi Bu? Ya Bu, saya sudah melaksanakan coaching. Saya pada saat coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan Alur Tirta, dan juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching ya Bu ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Oke baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya sama Ibu, boleh? Boleh. Pertama tentang kompetensi coaching, apa yang Ibu kembangkan nantinya Bu? Baik Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching
nanti kan ada 3 ya kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari 3 kompetensi yang tadi Bu yang disampaikan tadi, apa yang Ibu kembangkan nanti? Bagian mana yang secara spesifik ya yang Ibu ingin observasi bersama Ibu? Oke, baik Bu. Untuk spesifik yang ingin saya observasi itu saat pada pembagian mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot ya Bu ya. Baik Bu, berarti Bu fokusnya nanti yang akan saya nilai adalah itu mendengarkan aktif, lalu kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot, benar Bu? Iya Bu. Benar ya. Oke, kemudian seperti apa indikator? Seperti apa sih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan kepada coach nanti dari sesi coaching nanti Bu? Nah, iya Bu ya. Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih mendengarkan Ibu. Jadi pada pembicaraan saya lebih banyak mendengarkan ya Bu ya, lebih banyak mendengarkan si coaching. Nah, serta nanti saya bebas dari judgement ya Bu ya, maupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Ya. Oke, baik Bu. Oke, demikian Bu ya kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai nanti, dan saya ingin observasi selanjutnya silakan dilaksanakan bersama Bu Ratna ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan Ibu akan melaksanakan coaching bersama nanti bersama Bu Ratna. Lalu nanti Bu kita akan setelah melaksanakan coaching Ibu akan bertemu kembali sama saya sejenak, akan menanyakan bagaimana proses coaching ini nanti. Oke, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum melaksanakan coaching nanti ya Bu ya. Oke, baik Bu, sampai ketemu nanti ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Neti. Silakan duduk Bu Ratna. Iya, ya, terima kasih Bu Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Ratna hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah sehat. Bu Yo gimana? Alhamdulillah juga sehat Bu Ratna. Oke, baik Bu Ratna, terima kasih ya sudah mau berbagi, dan juga saya ingin mendengarkan sekali tantangan yang saat ini Bu Ratna hadapi ya, atau masalah yang akan kita bahas hari ini Bu Ratna ya. Baik Bu Yo, terima kasih atas waktunya Bu Yo sudah menyediakan waktu untuk saya kan gitu untuk bincang-bincang untuk mencari solusi dari permasalahan saya itu. Baiklah Bu Yo, kali ini saya ingin berkat sama Bu Yo ini di sekolah saya di tempat saya mengajar itu Bu Yo, saya kan mengajar kelas 6. Ada satu orang anak tidak mau bergabung dengan teman yang lain gitu. Baik itu dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran berkelompok contohnya maupun saat bermain gitu. Oke Bu Ratna, kira-kira ya Bu Ratnanya tujuan akhir yang ingin Bu Ratna capai setelah percakapan coachingnya apa ya? Saya ingin nantinya setelah kita melakukan percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara supaya si anak ini tidak menyendiri lagi, mau bergabung dengan teman, mau bersosialisasi dengan teman gitu di dalam kelas. Oke, bagus sekali Bu Ratna ya. Kira-kira nih tingkat atau ukuran keberhasilan Bu Ratna yang ingin Bu Ratna capai pada sesi kita ini? Kalau di rating ya Bu Yo dari angka 1 sampai 10, saya ingin nanti
berada di posisi 9. Oke, luar biasa sekali Bu Ratna ya, semoga Iya. tercapai ya Bu Ratna. Nah, dengan kejadian, dengan permasalahan yang Bu Ratna hadapi saat ini, kira-kira Bu Ratna sudah tahu tidak apa sih penyebabnya si anak bisa berkelakuan seperti itu? Sebenarnya saya sudah memanggilnya Bu, secara pribadi saya panggilnya itu kenapa tidak mau bergabung dengan teman gitu. Kalau bermain kenapa kok sendiri-sendiri ya nak, kata saya kan. Dia jawab seperti ini, kalau main kan saya bisa sendiri Bu, kan kalau kenapa kamu dalam bekerja kelompok juga maunya mengerjakan sendiri, kenapa nggak mau bergabung dengan teman, kata saya. Ya saya kan bisa juga sendiri menjawabnya Bu, teman juga bisa kata. Tapi saya tidak puas gitu kan, saya panggil lagi orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Orang tuanya kalau di rumah kata orang tuanya sih enjoy aja, tidak ada masalah, tidak egois juga Bu katanya. Cuman mungkin karena anak ini anak tunggal, anak saya satu-satunya Bu, mungkin karena itu kebiasaan di rumah sendiri-sendiri jadi terbawa ke sekolah. Itu jawaban orang tuanya Bu. Oke Bu Ratna, berarti Bu Ratna sudah melakukan identifikasi masalah ya, sudah dicari ini kenapa, sudah bertanya kepada orang tua, kemudian juga dan melihat kelakuannya bertanya langsung kepada si anak. Nah, dari itu semua kira-kira apa yang nantinya yang akan Bu Ratna lakukan kepada si anak nih ya, supaya dia bisa supaya dia berubah ya sesuai dengan keinginan yang ingin Bu Ratna capai tadi? Mungkin saya akan mencoba menampilkan video inspiratif kali ya Bu ya, di mana nanti menceritakan bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kalau dia melihat video-video kayak gitu, mungkin sedikit banyaknya menambah wawasannya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan teman, hasilnya mungkin cepat selesainya, dengan mudah mengerjakannya. Kalau bersosial dengan teman mungkin kalau kita dalam musibah mungkin ada yang membantu, mungkin kayak gitu aja ya. Apakah masih ada yang lainnya Bu Ratna ya? Atau masih ada solusi yang lainnya yang mau Bu Ratna lakukan? Apa ya Bu ya, mungkin itu Bu ya, kan ada nih bermain peran gitu kan. Ada tuh pelajaran PKN kayaknya, pengapalan sila Pancasila. Sila kedua kan bagaimana kita bersosial dengan sesama manusia gitu ya. Mungkin bermain peran, saya suruh anak ini bermain peran di kelas nanti. Mungkin dengan bermain peran dia menghayati, mudah-mudahan terbawa lah ya dengan peran tersebut, terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ratna rencana yang akan Bu Ratna lakukan ya. Sejauh mana Ibu akan sejauh mana sih Ibu akan konsisten dengan rencana yang Ibu lakukan tersebut? Iya, kalau menampilkan video-video itu Bu, karena sekarang juga tidak susah mencari sumber-sumber seperti itu kan, di YouTube mungkin sekiranya mungkin agak-agak sekali seminggu bisa menampilkan video kayak gitu Bu. Kalau bermain peran juga istilahnya tidak harus setiap bidang studi bahasa Indonesia atau PKN gitu kan bermain peran itu. Mungkin bisa lah, mungkin sekali dalam seminggu saya laksanakan itu mungkin Bu. Dalam melaksanakan komitmen Bu Ratna tersebut, kira-kira Bu Ratna butuh dukungan dari siapa-siapa saja? Kalau dukungan pasti lingkungan sekolah pertama sekali ya. Kepala sekolah udah pasti kita izin dulu kan. Nanti dengan rekan sejawat, teman-teman guru-guru yang lain gitu. Dan yang paling pentingnya anak itu sendiri. Diajak istilahnya kita berkolaborasi dengan anak gitu. Dan juga orang tua. Oke Bu Ratna, baik Bu Ratna, luar biasa Bu Ratna. Semoga kalau boleh tahu ya Bu Ratna, kira-kira nih kapan nih rencananya akan Bu Ratna laksanakan? Oke, alhamdulillah Ibu ya. Wah Ibu
sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, Bu, perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching Ibu? Oke, perasaan saya sih sudah agak senang ya, sudah dapat membantu si coach dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya ya Bu Neti ya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, yuk pada coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang diharapkan pada tensi coaching. Kira-kira apa sudah Ibu lakukan coachingnya dalam proses coaching tadi, apakah sudah tercapai Bu? Kalau merujuk ke ya ya Bu ya, kira-kira indikatornya sudah tercapai ya, karena saya sudah mendengarkan aktif cerita dari si coach, kemudian saya fokus mendengarkannya, dan kemudian saya juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menstimulasi si coach untuk mengeluarkan ide-ide yang itu. Oke, baik Bu. Ini berarti sudah tercapai ya Bu ya, tujuan dan indikatornya dan pengembangannya Bu, sesuai yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya. Oke. Izinkan saya sampaikan Bu hasil pengamatannya yang saya lihat tadi. Boleh, silakan Bu. Oke, baik Bu. Berdasarkan observasi menurut saya yang melalui percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi Bu, sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan sangat baik malah. Di mana Ibu sudah melakukan yang pertama percakapan coaching dengan sesuai dengan alur cerita Bu. Oke. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, dan dari sesi coaching tadi Ibu telah mengarahkan mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksi untuk penyelesaian permasalahannya, dan dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu selain itu juga sudah menerapkannya. Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip di mana tadi Ibu sudah fokus dengan coaching. Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan, seperti yang saya sampaikan, seperti yang Ibu sampaikan sebelum pra observasi tadi. Tadi Ibu telah akan memfokuskan proses coaching tadi melalui kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Menurut saya Ibu sudah sangat baik Bu. Lalu kemudian juga sudah mampu dalam mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi sebelum pra observasi tadi. Kemudian menurut saya alhamdulillah sudah tercapai sesuai yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu Neti, saya sangat senang dengan umpan balik yang Ibu kasih ya. Oke, alhamdulillah. Kira-kira nih Bu, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Mungkin yang ingin saya sampaikan ini ya Bu ya, mungkin nanti yang ingin saya kembangkan atau perbaiki lagi ya Bu. Saya mungkin akan coba lagi lebih giat berlatih lagi ya Bu Neti ya, untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sehingga nantinya ke depannya si coach bisa lebih bercerita tentang masalah apapun yang ada di permasalahan yang dia punya. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu sampai ketemu ya Bu ya di lain waktu dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Insya Allah saya akan bersedia menjadi supervisi apabila dibutuhkan. Oke, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Neti ya yang telah meluangkan waktu dan bersedia mensupervisi saya saat saya coaching. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi ya Bu Neti ya. Oke, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.